Dewi pikir kita bakal mati di hutan ini. Tapi justru sebaliknya kita keluar dengan satu tujuan. Kita bakal balas dendam sama Tante Dewi. Bukan cuma buat kita aja, tapi buat Uco. Kalau harus bertarung, gue siap. Gue gak mau ada yang mati sia-sia lagi. Bagus, kita keluar dari hutan ini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu. Oh, jadi ini putri kesayangan Dewi. Agak perlu apa? Mau masuk ke sarang harimau. Aku datang ke sini bukan buat basa-basi. Aku datang membawa sebuah tawaran. Tawaran yang bisa bikin semua orang di sini jadi kenyang uang. Semua orang matang ke gua dengan tawaran. Bedanya, sebagian dari mereka pulang dengan kepala pecah. Jadi sebelum lanjut, kasih alasan kenapa gue langsung patahin lehermu sekarang juga. Aku kesini bukan mencari masalah. Dan aku punya misi buat kalian. Ada 3 nama, Zan, Rio, dan Rizky. Dan mereka semua adalah musuh mama aku sekarang. Nama-nama orang yang kamu sebut itu, gue udah pernah dengar. Anak amat bilang, mereka sangat licik, susah dibunuh. Apa kamu mau? Gue urus mereka. Bukan cuma urus saja, abisin mereka semua. Aku gak mau mereka sempat bernapas begitu menginjak kota ini. Zan itu keras kepala, si Rio pintar, dan Rizky meski tolol kadang-kadang dia hoki. Dan mereka ancaman buat bisnis mamaku. Hahaha, 3 bocah kampungan itu sampai bikin Dewi ketakutan. Itu sangat menarik. Kamu dengar ya, harga gua nggak murah. Kalau cuma dapat recehan, harimau kota nggak bakalan bergerak. Kamu bisa dapat lebih dari uang, dan kamu bisa dapat kuasa. Bayangkan, kalau harimau kota bekerja sama dengan Dewi, semua jalur koboi di semua wilayah, sampai kota besar, akan jadi milik kita. Hahaha, ternyata anak ini berani juga. Oke, Bill, gue sendiri yang akan patahin leher si Zan. Gue pengen lihat mapanya sebelum dia mati. Itu yang mau aku dengar. Ingat, kalau kamu gagal, mamaku nggak akan segan-segan menghabisi semua kota. Kamu mirip dengan ibumu, sama-sama beracun. Tenang aja, Zan dan kawan-kawannya bakal mati, bahkan sebelum mereka masuk ke kota ini. Sekarang kita udah ada di kota para mafia, dan kita nggak cuma perang sama Tante Dewi. Di kota ini ada para pemimpin mafia yang lebih mematikan dari siapapun yang pernah kita hadapi. Ya, di kota ini ada 3 kelompok harimau kota. Dan mereka itu adalah Dewi Ratuna Cowboy. Dia licik, bisa main neotak siapa saja. Dan Drake, pemimpin jalanan. Tubuhnya kuat kayak baja, pengikutnya brutal tanpa aturan. Yang terakhir, Raja Kota. Dia mempunyai beberapa anak buah. Di setiap mereka mempunyai kekuatan yang sangat mematikan. Bahkan, mereka bisa menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Apa? Jadi kita harus lawan 3 monster yang punya dunia mereka sendiri? Gila, ini misi bunuh diri. Betul, Riz. Kita harus habisin mereka semua. Pasti setiap pemimpin punya kelemahan, dan kita harus cari kelemahan mereka. Kalau gitu, siapa target pertama kita? Target kita, Dewi. Dia yang bikin semua ini dimulai. Kalau dia jatuh, kota ini goyah. Dan harimau kota bakal mulai saling cakar. Uco udah korbannya nyawanya buat kita. Kita nggak boleh berhenti sampai semua para mafia itu tumbang. Balas dendam ini bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang yang mereka udah hancurin. Anak-anak itu udah berhasil keluar dari hutan. Mereka kira bisa kabur. Aku gak akan biarin Zan sama teman-temannya menghirup udara lama-lama. Justru itu, aku panggil kalian. Dan Drake dan Raja Kota. Waktunya kita satuin kekuatan. Zan dan Rio Rizky bukan sekadar bocah. Dan mereka semua udah bikin nama kita tercoreng. Gue udah benar soal mereka. Zan katanya berani, Rio taknya jalan. Rizky, ya, dia bocah polos. Tapi jangan salah, orang polos biasanya paling sulit ditebak. Kalau mau gua habisin mereka, gua akan suruh semua anak buah gua mau habisin mereka. Jangan gegabah, Drake. Anak-anak itu udah bikin Dewi repot. Artinya, mereka bukan sekadar anak jalanan. Bocah-bocah itu udah bunuh banyak anak buah gua. Mereka udah bikin aku kelihatan lemah di depan kota ini.
Kalau mereka dibiarkan, besok-besok orang lain juga bakalan berani melawan kita. Kalau gitu, biar gue turunkan semua pasukan dalaman gue. Setiap gang dan setiap lorong, nama-nama mereka bakal jadi buruan. Dan mereka gak bakal bisa mengindah kota ini. Bagus, Zan dan teman-temannya. Mereka kira barang ini cuma soal hutan. Itu salah besar. Ini kota gua, dan di kota ini para mafia yang berkuasa. Kalau Zan dan kawan-kawannya, mereka pikir bisa masuk dengan gampang di kota ini. Mereka salah. Aku punya senjata pemungkas. Udah saatnya kalian keluar. Apa? Mereka bukan anak buah biasa. Hahaha. Kenalin Bara, si pengendali angin. Dia bisa merobek-robek tubuh musuhnya tanpa menyentuh mereka. Dan Bagas, kilat hidup. Sekali marah, gak ada yang bisa lari dari kecepatannya. Angin bisa jadi bisikan atau jadi pedang. Sekarang, katakan, siapa yang harus kuempaskan ke udara? Hanya butuh 1 detik. Mereka gak akan sempat bernapas sebelum aku bakar dari dalam. Kekuatan mereka bisa bikin kota ini gempa. Lo yakin mau melepasin mereka? Ini bukan sekedar perang kecil. Gempar. Bagus. Aku mau semua orang tahu apa yang terjadi kalau berani menantang harimau kota. Dan bocah-bocah itu harus mati. Dan aku mau kematian mereka jadi pesan ke seluruh kota. Bara, Bagas, temukan mereka, hancurkan, dan kasih kesempatan buat kabur. Zan harus mati dengan penuh rasa takut. Perintah diterima. Hari ini juga mereka akan merasakan neraka. Semoga aja kedua anak buahmu itu bisa menghabiskan Zan. Hahaha. Kamu tenang aja, Dewi. Anak buahku itu sangatlah kuat. Akhirnya ketemu juga kalian. Tunggu apa lagi, coy? Ayo kita sikat. Sialan, dia kayak petir hidup. Kalian lambat. Gue bakal habisin satu persatu. Sialan, gerakan cepat sekali. Bajingan. Kalian tetap fokus, cari celah, dan jangan panik. I got a lot of shit to say, so I'ma throw this on the way. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learning.